selamat datang di Ifkai Community. Ini adalah hari pelatihan ketiga, yaitu hari pelatihan ketiga pelatihan optimalisasi Canva sebagai media pendidikan. Di hari ketiga ini kita akan bersama-sama mengetahui bagaimana caranya membuat LKPD, lembar kerja untuk siswa, dan bagaimana caranya membuat infografis menggunakan Canva. Untuk hari sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana caranya mengajukan menjadi akun Canva pendidikan. Saya ingatkan kembali bahwa akun Canva pendidikan itu kita harus melampirkan SK ataupun keterangan yang menandakan kita berada ataupun sebagai guru di sekolah tersebut. Nah, nantinya akan diverifikasi oleh pihak Canva itu sendiri. Jadi, bukan saya yang memverifikasi, saya hanya memberikan langkah-langkahnya. Lah, nanti ditunggu bagaimana infonya melalui email. Apakah sudah terproses dengan baik atau belum? Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita mulai untuk pelatihan hari ini. Kita akan memulai dari membuat LKPD. Sebelumnya, pastikan dan siapkan koneksi internet Bapak Ibu semua sudah bisa berjalan dengan baik ataupun stabil. Lalu kita buka web browser. Di sini saya menggunakan Chrome. Jangan lupa klik canva.com untuk membuka Canva kita. Lalu di sini kita login. Karena kemarin kita sudah membuka Canva, maka sekarang kita langsung saja login. Tapi kalau misalkan kemarin kita belum sama sekali membuat akun, maka kita sign up. Oke, sekarang kita akan masuk menggunakan Google. Oke, saya pilih email saya. Oke. Kalau sudah akan tersambung, sudah masuk. Nah, sudah masuk di sini. Kalau saya sudah pendidikan. Nah, sekarang langkah pertama untuk membuat LKPD. Lah di sini ada bermacam-macam desain. Lah di sini kita bisa mencari ada kerja kelompok, resume pengumuman kelas, lalu buletin ruang kelas, buletin Zoom, ada tukar pikiran, peta pikiran. Lah di sini kita akan mencari lembar tugas. Akan kita bisa mencarinya bisa juga di sini. Di sini ada berbagai macam lembar tugas. Kita bisa lah akses lembar kerja. Kita bisa di sini bisa mencari kategori. Di sini lembar kerja, kita klik.
kita juga misalkan bisa melihat desain-desain saya yang sudah ada sebelumnya. Kita tunggu, sedang membuka lembar kerja. Nah, di sini sudah banyak sekali berdasarkan kategorinya. Ada lembar kerja matematika, lembar kerja bahasa Inggris, lembar kerja ilmu sosial, sains, ada sains, ada karya seni, lalu ada juga tulisan tangan. Nah, di sini saya akan menggunakan lembar kerja ilmu sosial. Karena ini disesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu semuanya ya. Karena di sini saya adalah ilmu sosial, maka di sini saya ingin menuliskan. Nah, kita tinggal pilih, nanti juga bisa kita sesuaikan. Bisa kita pilih yang mana? Bisa kita akan mengambil yang ini. Nah, kalau sudah, kita klik saja. Lalu ini masih kecil, kita bisa memperbesar. Nah, oke. Kita coba untuk membuat LKPD. Misalkan di sini kita mau mengedit. Nah, di sini kita bisa mengedit teksnya. Bisa langsung diketikkan lembar kerja siswa misalkan materinya misalkan adalah konflik sosial. Konflik sosial. Nah, di sini kita bisa ada gambar-gambar, kita bisa mengedit gambar-gambarnya. Bisa kita hapus, tinggal kita delete. Nah, bisa kita delete misalkan mau gambar yang lain. Kalau mau gambar yang lain, misalkan ini kita hapus dulu. Nah, kita hapus. Bagaimana caranya menambahkan gambar ataupun misalkan logo? Nah, kemarin saya sudah mengenalkan berbagai menu di sini. Sekarang kita akan mencari, misalkan ingin menambahkan logo sekolah kita. Lalu bagaimana caranya menambahkan logo sekolah kita? Kita klik elemen di sini. Kalau elemen di sini kan banyak sekali. Nah, tapi tidak akan ada logo sekolah kita kan. Nah, kita berarti harus mengunggah. Nah, ini kita harus unggah media, diklik. Lalu kita pilih foto ataupun gambar ataupun logo yang ingin kita tambahkan di dalam LKPD kita atau lembar kerja siswa kita.
di sini. Tinggal kita klik. Ini sudah masuk. Kalau sudah masuk, kita tinggal klik saja. Dia langsung muncul di sini. Ini double tadi. Diklik satu kali saja sudah. Logonya kita taruh di atas. Tinggal kita geser, kita kecilin, kita geser. Kita sesuaikan peletakannya, mau ditaruh di mana. Dikecilkan lagi, bisa di sini atau di sini. Tinggal kita sesuaikan. Misalkan kurang naik, kita bisa tarik ke atas. Misalkan seperti ini. Lembar kerja siswa konfliknya sosiologi. Karena ini tadi kita sudah pakai template. Ini bisa kita hapus, kita ganti yang lain. Bisa kita hapus, bisa kita ganti yang lain. Kita hapus saja dulu. Kita delete. Misalkan kita akan menambahkan teks. Kita klik teks, di sini ada tambahkan judul, ada tambahkan subjudul, ataupun tambahkan sedikit teks ini. Kita tambahkan subjudul aja sehingga nanti lebih besar daripada tambahan sedikit teks. Di sini saya akan menuliskan keterangannya. Silahkan diskusikan perbedaan konflik individu dan konflik kelompok. Ini kan masih besar, kita juga bisa menyesuaikan. Di sini kita klik titik 3, lalu di sini ada disesuaikan dengan keinginan. Lalu terlalu besar, kita bisa mengecilkan. Ini bisa kita geser. Silakan diskusikan perbedaan konflik individu dan konflik kelompok. Terus bisa ini mau diganti fontnya. Kita klik di sini, bisa menyesuaikan dengan apa yang diinginkan. Kita bisa mencoba melihat di sini. Misalkan ini warnanya mau dirubah, bisa warnanya hijau atau warnanya ungu, biru, bisa juga. Silakan diskusi perbedaan konflik individu dan konflik kelompok. Misalnya kita mau menambahkan KD-nya, ini bisa kita geser, lalu di sini tambahkan lagi. Misalnya di sini elemen. Kita akan membuat bentuk, misalkan ini.
bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita mau jangan terlalu memanjang, kita bisa sesuaikan di sini. Bisa di sini mau menuliskan KD-nya, kita bisa tulis di sini. Kita siapkan dulu KD-nya, misalkan KD adalah mengerti. Kita tinggal tambahkan teks. Ini dimasukkan ke kotak sini, ini kita sesuaikan KD misalkan 3.1. Misalkan seperti ini, kita sesuaikan lagi. Kita bisa sesuaikan, lalu hurufnya misalnya terlalu besar. Nah, ini mau ditambahin lagi, bisa. Warnanya diganti, misalnya warna pink. Oke, biar kelihatan KD3C1 mau tahu berbagai jenis konflik. Silakan diskusi perbedaan. Kita mau menambahkan gambar. Kita menambahkan gambar bagaimana yang lain. Bisa di sini saya akan menambahkan konflik individu. Misalkan kita tulis di sini konflik individu. Di sininya konflik kelompok. Bisa juga lalu kita sesuaikan. Konflik kelompok, terus kita menambahkan teksnya. Ini mau diganti warnanya, bisa misalkan hijau, biru, ungu, biru misalkan ya. Oke, sekarang tambahkan gambar yang lain. Unggah. Jadi sebelumnya Bapak Ibu silahkan siapkan gambar-gambar yang sekiranya Bapak Ibu harap ataupun dapat menunjang dari aktivitas. Di sini kita sudah masuk ke beranda, lalu kita di sini akan mencari template infografis. Nah, di sini langsung ada infografis pendidikan, kita klik.
Oke, di sini sudah muncul infografis pendidikan, ada berbagai macam template yang bisa kita gunakan, bisa kita sesuaikan dengan tema ataupun hal yang kita inginkan. Misalkan di sini siklus hidup kupu-kupu. Untuk mata pelajaran biologi, kita bisa di sini klik. Lalu di sini kita perbesar. Nah, di sini sudah ada gambar-gambarnya, kita bisa menyesuaikan. Bisa kita juga cari gambar kupu-kupu yang lain. Nah, misalkan di sini siklus hidup kupu-kupu. Kita mau menambahkan elemen-elemen yang lain. Kita bisa klik di sini elemen. Lalu di sini ada bunga, ada kertas, paper. Lah, kita bisa di sini misalkan mau menambahkan grafis. Kebetulan di sini ada ulat. Kita bisa klik langsung. Nanti dia muncul di sini. Lah, langsung muncul di sini. Kita sesuaikan ulatnya, kita bikin kecil, lalu kita taruh di atas. Nah, kita taruh di mana? Disesuaikan di sini. Ulat, kupu-kupu, kita cari kupu-kupu. Misal, kalau misalkan untuk mempermudahnya, kita bisa klik di sini, kupu-kupu. Di sini sudah berbagai macam kupu-kupu. Ada yang mau bergerak, ada yang kita bisa cari kupu-kupunya yang mana. Misalkan kita mau yang ini yang bisa terbang. Kalau misalkan tidak mau, langsung bisa kita delete, langsung dihapus. Klik hapus. Nah, bisa menyesuaikan kupu-kupunya mau yang mana. Misal mau cari yang menarik, yang warnanya bagus, misalkan ini. Nah, kita juga bisa sesuaikan warnanya ya di sini. Karena misalkan terlalu besar, maka bisa diperkecil dengan tarik seperti ini. Lalu kita sesuaikan mau ditaruh di sebelah mana. Oke, kita tarik kupu-kupunya lah. Mau berdampingan dengan ini bisa. Oke, ataupun misalkan mau ditaruh di sebelah mana bisa kupu-kupunya. Ulatnya misalkan menyesuaikan mau ditaruh di sebelah sini juga bisa. Nah, misalkan kita taruh di sini. Ini kita bisa langsung edit. Nah, karena ini masih kegabung, masih bergabung menjadi satu, kita bisa pisahkan ini dengan kita klik ini. Kita klik lah, lalu ini titik 3-nya, lalu pisahkan. Nah, nanti mereka akan menjadi bagian terpisah. Kalau tadi kan masih gabung. Nah, ini kita bisa menggeser-geser, bisa terpisah. Misalkan tidak mau digeser-geser, ibu bisa klik lalu dikunci. Klik 3 lalu kunci. Kalau misalkan kita sudah kunci, dia tidak akan bisa bergerak kemana-mana. Nah, ini kan masih bisa kita pindah-pindahkan. Misalkan tidak mau lah, kita bisa klik lalu klik titik 3 kunci, sehingga tidak bisa digeser-geser. Oke, itu menambahkan elemen. Lah, elemen tuh banyak sekali. Di sini ada foto, ada grafis, ada video juga lah, ada grid. Kita bisa menyesuaikan di sini lah. Ini kita mau hapus, tinggal dihapus saja.
Mau merubah, mau ganti template yang lain tuh bisa semuanya. Misalkan mau menambahkan elemen yang lain, bisa setelah nambah ulat kita mungkin akan menambahkan bunga. Kita bisa klik di sini bunga atau daun. Di sini sudah ada lah, kita bisa grafis, misalkan kategorinya temanya bunga tapi grafis. Di sini kita tinggal milih yang menarik yang mana, yang sesuai dengan keinginan kita yang mana. Bisa, misalkan saya mau ini. Nah, dia langsung muncul di sini. Bisa saya mau taruhnya di sebelah sini. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Taruh di bawah. Bisa kita geser lah. Bisa kita geser lalu kita sesuaikan. Nah, misalkan seperti ini, lalu bisa digeser-geser. Lalu misalkan kita kunci. Betul. Mudah bukan caranya membuat infografis? Ini bisa kita hapus, kita bisa ganti elemen yang lain. Misalkan apalagi kepompong. Ini kita kecilin. Kita perkecil, kita taruh di sesuaikan dengan ranting-ranting yang ada. Misalkan ini mau diganti, ini dihapus, lalu mau diganti dengan kepompong yang lain lah, bisa. Oke. Klik titik 3, lalu bisa posisi itu lah, ini bisa kita mundurkan. Nah, jadi seakan-akan menyatu dengan pohonnya. Ini mau digeser, kita pisahkan juga dulu, bisa pisahkan. Nah, sudah terpisah. Mau ganti teks, tinggal diganti. Jadi pada prinsipnya ini sama seperti tadi, cuma template dan lembarnya berbeda lah. Kita bisa ganti. Nah, ini tapi kan nggak jelas, jadi kita bisa balik lagi. Nah, oke, itu adalah caranya membuat infografis. Pada dasarnya sebenarnya kita harus menyiapkan bahan-bahan yang kita inginkan, lalu kita tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita perlukan. Mau lihat tampilannya seperti apa? Misalkan tampilkan tampilan. Jadi kita bisa melihat, oh ternyata setelah sudah jadi seperti ini ya. Nah, ini adalah hasil karya kita. Sudah, maka kita otomatis tersimpan bahan yang telah kita buat infografis ini. Jadi infografisnya sudah jadi, lalu kita save, otomatis biasanya langsung tersimpan. Jadi Bapak Ibu, wah saya belum sempat nge-save dan lain-lain, jadi pasti akan ada history kita pernah membuat apa saja di dalam Canva. Jadi Bapak Ibu tidak harus menyimpannya, harus klik ataupun download lah. Jadi kita bisa, misalkan mau menambahkan lagi, diedit lagi, itu masih bisa dan mempunyai kesempatan waktu. Oke, kita akan kembali.
setelah sudah di slideshow ya, jadi kita akan menyimpan sama seperti tadi, menyimpannya dengan bagikan. Bisa bagikan, bisa unduh. Nah, kalau bagikan itu bisa lewat email, tapi kalau unduh itu lebih banyak pilihannya. Jadi kita bisa mengunduh bentuk PDF, bentuk PNG, bentuk JPG, lah itu disesuaikan dengan kita ingin menyimpannya dengan apa. Misalkan kita mau menyimpannya dengan JPG sekarang bisa, lalu unduh. Kok ini ukuran kita bisa meningkatkan jadi 2 sehingga nanti kualitasnya lebih besar, lebih bagus dibandingkan dengan 1. Nah, ini sedang memproses pengunduhan. Oke, lah di sini salin. Linknya bisa disalin Bapak Ibu. Bisa juga menggunakan titik 3 ini. Bisa kirim ke guru, bisa unduh, bisa tampilkan tadi, bisa ke Google Classroom langsung, Microsoft Teams, langsung ke Instagram bisnis. Nah, ini bisa semua, salin ke clipboard. Lihat semua, di sini banyak sekali. Facebook, Twitter, email, simpan folder, grup Facebook, Google Drive, Instagram pribadi, ada OneDrive. Jadi kita bisa menaruh di mana saja. Oke ya, ini Bapak Ibu. Jadi bisa banyak sekali. Kita biasanya bagikan tautan ini. Bagikan tautan. Nah, jadi nanti tinggal salin. Kalau sudah disalin, nanti bisa dikirim ke siswa-siswi kita, ataupun siswa-siswi juga bisa mengirim kepada kita. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi hari ini materi kita adalah sudah bisa membuat lembar kerja siswa dan membuat infografis. Untuk hari terakhir, di mana hari terakhir itu besok, kita akan melakukan penutupan. Juga materi terakhir membuat presentasi menggunakan Canva. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.